Sinyo. Kejar papa. Mbak Aura, kakaknya Sinyo. Itu adik itu udah jalan tuh loh. Ah? Saya renang guys sama papa, ini mumpung papa libur guys. Janit dulu itu kan mematikan 7 turunan gara-gara saking cantik ikan dedes, ngono Pak. Nah, Empu Gandring, namanya keris Empu Gandring kan nyuruh empu. Lah keris belum jadi diambil karena si Empu Gandring itu seneng sama istrinya, Kenarok kalau nggak salah ya. Keris belum jadi, ditusukkan yang bikin, yang buat. Terus yang buat berhubung orang dulu orang sakti Pak. Keris diangkat. Keris ini nggak akan berhenti kalau nggak memakan 7 turunan. Empu Gandring mematikan 7 turunan Pak. Dendam. Sejarah asli. Lah Singosari dikalahno Kediri Pak. Lah Kediri sedang Kebo Ijo iku digawe kambing hitam. Ngono lho. Kebo Ijo mbunuh Kenarok. Akhirnya Kebo Ijo dibunuh ratune dhewe. Ya gara-gara Kendedes itu. Nah, Taman Sari niki istilahnya niku dulu pemandiannya Kendedes. Enggak Pak, entah itu buat pertemuan apa macam mana. Paling lek diinjak pernah, lek masalah mandi, anu enggak tahu. Lek diinjak atau pertemuan di sini otomatis apa? Wong sejarahnya kan enggak iso ditinggalno Pak. Sejarah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabaha fasabiqati sabaqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aida kunna idaman nakhirah qalu tilka idang karatun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah
hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa adiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahumullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Nah guys, barusan tadi aku hafalan surat An-Nazi'at. Nah guys, sekarang aku mau melanjutkan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu golongan as-sabiqunal awalun dari konglomerat pertama. Nah, Utsman bin Affan lahir dari suku Quraisy, golongan Bani Umayyah. Tahu nggak guys, kepribadiannya Utsman bin Affan itu apa? Jujur, rendah hati, dan dermawan. Nah, sehingga Utsman bin Affan itu dinikahkan dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah itu meninggal selesai perang Badar guys, sehingga Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum. Dzunurain. Tahu nggak guys, Dzunurain itu artinya apa? Yaitu pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu guys. Pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga. Nah, sebelumnya Umar bin Khattab itu menetapkan 6 orang sahabat, antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu keenam sahabatnya ya guys. Dan yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan melanjutkan langkah penekanan Umar bin Khattab di bidang militer. Nah guys, perjalanan berikutnya adalah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Pada akhirnya Utsman bin Affan dibunuh oleh tentara Mesir yang merasa terancam guys saat mereka akan kembali ke Mesir. Kenapa guys? Karena tentara Mesir itu mengetahui surat yang akan dikirimkan ke kerajaan Mesir yang ingin membunuhnya ketika datang ke negaranya sendiri. Lah, tentara-tentara Mesir itu pun marah dan berbalik arah ke rumahnya Utsman bin Affan untuk membunuhnya. Nah, tentara Mesir itu membunuh Utsman bin Affan di saat Utsman bin Affan lagi membaca Al-Quran. Nah, di saat pasukan-pasukan Mesir itu datang di depan rumahnya Utsman bin Affan dan berusaha masuk, itu ada saudaranya Utsman bin Affan yang akan memanggil pasukannya untuk melawan. Tapi
Utsman bin Affan melarangnya guys, jadi membiarkannya. Akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan yang lagi membaca Al-Quran itu. Jadi guys, kesimpulannya Utsman bin Affan yang lagi membaca Al-Quran itu terbunuh oleh pemberontak yang marah. Dan tujuannya Utsman bin Affan tidak mau memanggil pasukannya, karena tidak mau membuat keributan. Mantap kan guys, Utsman bin Affan itu keren. Oke guys, thank you for watching. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena nobody perfect. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perfect. Don't forget share ke teman kalian bila kalian anggap video ini perlu. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.